Kisah Jenderal Berdarah Keraton. Dua muridnya sukses jadi Wapres dan Panglima ABRI. Jenderal Berdarah Keraton ini bernama Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo atau lebih banyak dipanggil dengan nama GPH Jatikusumo. Pada tanggal 4 Juli tahun 1992, GPH Jatikusumo meninggal dunia dalam usia 75 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta akibat serangan jantung. Ketika itu, Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudarmono melayat ke rumah duka. Presiden Soeharto adalah junior GPH Jatikusumo di TNI. Sementara Sudarmono, perwira TNI yang sempat menjadi Wapres, tak lain adalah anak didik sekaligus anak buah GPH Jatikusumo ketika Jenderal Berdarah Biru itu menjadi Panglima Divisi 5, Ronggolawe dari tahun 1946 sampai dengan 1948. Anak didik GPH Jatikusumo lainnya yang sukses meniti karir hingga ke puncak adalah Jenderal Tri Sutrisno. Di TNI, Jenderal Tri Sutrisno pernah jadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima ABRI. Puncaknya jadi Wapres menggantikan Sudarmono yang juga anak didik GPH Jatikusumo. Ketika GPH Jatikusumo jadi Direktur Korps Zeni Angkatan Darat, Tri Sutrisno adalah Taruna Akademi Teknik Angkatan Darat, ATKAD, yang di bawah kendali GPH Jatikusumo. Jenderal Tri Sutrisno juga yang kala itu menjadi Panglima ABRI yang memimpin upacara penghormatan terakhir pemakaman GPH Jatikusumo. Jenderal yang pernah jadi gurunya di ATKAD, GPH Jatikusumo dimakamkan di Imogiri, makam keluarga Raja-Raja Jawa, 5 tahun kemudian atau pada November tahun 1997. Presiden Soeharto memberikan penghargaan untuk para mantan KSAD. Salah satunya adalah GPH Jatikusumo. Pangkat GPH Jatikusumo dinaikkan menjadi jenderal penuh. Dikutip dari Wikipedia, Jatikusumo adalah putra berdarah keraton. Ia adalah anak ke-23 dari Susuhunan Pakubuwono X. GPH Jatikusumo memulai karir militernya saat mengikuti pendidikan militer pada zaman Belanda, yaitu di Korps Opleiding Reserve Officieren atau Coro. Saat masih taruna Coro, Jatikusumo pernah bertempur melawan tentara Jepang di Ciater, Subang, Jawa Barat, sampai kemudian Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Pangkalan Udara Kalijati. Setelah Belanda menyerah, Jatikusumo mengikuti pendidikan militer yang diadakan Jepang, yakni Jawabowi Kanbu Gyugun Resentai di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan ini untuk melatih calon perwira tentara pembela tanah air, PETA, yang akan bertugas memimpin pasukan sukarela untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman invasi sekutu. Lulus dari pendidikan, Jatikusumo menyandang pangkat Sodanco atau Komandan Kompi. Lalu ia ditugaskan di Daidan atau Batalion 1 Tentara Peta Surakarta. Pasca proklamasi kemerdekaan, GPH Jatikusumo bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat. Dia didapuk menjadi Ketua BKR Surakarta. Lalu setelah itu dipercaya menjadi Komandan Batalion 1 TKR Divisi 10 Surakarta pada tahun 1945. Dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1946, Jatikusumo tercatat sebagai perwira menengah markas besar tentara, MBT, di Yogyakarta. Kemudian menjadi Panglima TRI Divisi 4 Panembahan Senopati pada tahun 1946. Selanjutnya dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1948, Jatikusumo dipercaya memegang jabatan Panglima TRI, kemudian menjadi TNI Divisi 5, Ronggolawe. Sampai kemudian pada tahun 1948, Jatikusumo diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sampai tahun 1949. Menurut catatan sejarah, Jatikusumo adalah Kepala Staf Angkatan Darat pertama. Tak lama setelah itu, Jatikusumo dipercaya menjadi Gubernur Militer Akademi Yogyakarta yang dijabatnya sampai tahun 1950. Sungguh sikap yang luar biasa. Bayangkan dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jatikusumo legowo turun kelas jadi Gubernur Militer Akademi. Demi pengabdian kepada negara, Jatikusumo tak mempersoalkan itu. Lalu dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1950, Jatikusumo tercatat menjadi Ketua Panitia Gencatan Senjata Pusat. Kemudian pada tahun 1950, dia diangkat menjadi Kepala Biro Perancang Operasi Militer, Kementerian Pertahanan dan Kepala Biro Pendidikan Pusat.
Kementerian Pertahanan yang dipegangnya sampai tahun 1952. Jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Bandung, Jawa Barat yang dijabatnya dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1955. Setelah itu diangkat menjadi Direktur Korps Zeni Angkatan Darat merangkap sebagai Koordinator Operasi Militer di Sumatera sampai tahun 1958. Di tahun yang sama, Jatikusumo sempat menjadi Ketua Tim Pengatur Penempatan Kontingen Pasukan Indonesia pada United Nations Emergency Forces, UNEF. Setelah itu tepatnya pada tahun 1958, dia diangkat jadi Kepala KJRI di Singapura merangkap sebagai Kepala KJRI di Sarawak, Sabah dan Brunei, lalu ditarik ke Kabinet untuk menjabat Menteri Muda Perhubungan Darat, Pos, Telegraf dan Telepon pada Kabinet Kerja 1 yang dijabatnya sampai tahun 1960. Pada Kabinet Kerja 2 Jatikusumo dipercaya menjadi Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telegraf dan Telepon hingga tahun 1962. Namanya kembali masuk jajaran Kabinet Kerja 3. Di Kabinet Kerja 3 Jatikusumo dipercaya memangku jabatan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada Kabinet Kerja 3. Selesai bertugas sebagai menteri, pada tahun 1963, Jatikusumo diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia Luar Biasa dan berkuasa penuh pada Kerajaan Malaya. Selanjutnya menjadi Deputi 1 Menko Hankam, Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Jatikusumo jadi Deputi 1 Menko Hankam sampai tahun 1965. Selesai bertugas di Menko Hankam, Jatikusumo kembali diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia Luar Biasa dan berkuasa penuh pada Kerajaan Maroko. Dia jadi Duta Besar di Maroko hingga tahun 1966. Lalu pada tahun 1966, Jatikusumo digeser menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Perancis dan Kerajaan Spanyol merangkap Kepala Perwakilan Tetap pada UNESCO. Usai bertugas sebagai Dubes, Jatikusumo ditarik Indonesia. Dia sempat jadi perwira tinggi di Perbantukan Markas Besar Angkatan Darat, sampai kemudian pensiun dari TNI pada tahun 1972. Setelah pensiun, Jatikusumo sempat jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian jadi Wakil Ketua DPA hingga tahun 1983. Sampai kemudian pada tanggal 4 Juli tahun 1992, GPH Jatikusumo meninggal dunia.